Halo hai, halo hai, welcome back to my channel again. Hari ini aku mau bikin coipan. Kita langsung aja ke bahan-bahannya yuk. Ada 150 gram tepung beras, 100 gram tepung sagu, 50-100 gram ebi. Buat yang vegetarian bisa di skip. 1 kilo bengkoang yang diiris halus atau kita parut aja kalau mau cepet. Ini aku nggak punya parutan gede, jadinya aku iris halus. 3 tangkai daun bawang. Daun bawangnya kita mau iris halus. Ini daun bawang bisa di skip kalau nggak suka, atau sebenarnya yang benernya pakai daun kucai. Ada 5 buah bawang putih dan 5 buah bawang merah. Kita potong-potong terus kita cincang halus, atau kalau mau cepet kita ulek aja, ulek halus. Ada 100 gram cabe. Ini cabenya buat sambelnya ya. Terus ada 50 gram gula pasir. Ini gula juga sama selera, bisa suka manis bisa tambahin lagi, kalau nggak suka terlalu manis bisa dikurangin lagi. Terus juga buat si cabai sambelnya, bawang putih kita sediain juga 5 bawang putih. Terus buat bumbu-bumbu sausnya kita ada kecap asin, ada saus tiram, ada minyak wijen. Terus ada minyak goreng buat si waktu ngukus coipan, dan minyak bawang putih. Ini minyak bawang putihnya aku bikin sendiri ya, cuman bawang putih yang kita blender kasar terus kita goreng sampai dia kecoklatan. Ini disimpan aja dan ini awet biasanya. Caranya kita buat kulit, masak air, tuang air, tepung beras, tepung sagu, kita masak, nyalain kompor, kasih garam setengah sendok, kita aduk sampai mateng. Kita aduk-aduk terus sampai mateng, boleh ditambahin minyak goreng. 1 sendok aja tapi ya. Ini kita aduk terus sampai dia matang. Nah, ini sekarang kita lanjut ke tumis-tumisan bawang merah, bawang putih. Tumis bawang merah, bawang putih, tumis sampai harum ya. Ini kalau udah wangi bawang merah, bawang putihnya, kita masukin ebi. Tumis terus sampai ebinya wangi, sampai kering. Udah masuk bengkoang, kita masuk kecap asin. Kecap manis, kecap wijen, minyak wijen. Dan saus tiram, aduk sampai rata. Kita masuk daun bawang. Ini kalau udah masuk daun bawang nggak boleh masak terlalu lama ya, sebentar aja. Siap kita angkat. Kita lanjut ke adonannya. Ini adonannya yang tadi kita masak tuh. Ini panas-panas harus kita ulenin ya, karena ini masih panas. Jadi waktu kita nguleninnya, tangan kita beli serbet. Caranya tuh tapi harus ditutupin sama plastik dulu. Jadi kita ambil plastik yang bersih pastinya, masukin serbet ke dalam situ, dan tangan kita buat nahan serbetnya buat nahan tangan kita biar nggak kena panas. Susah ya jelasinnya ya emangnya. Kadang-kadang emang kerja lebih gampang daripada ngomong doang. Nah, sambil kita ulenin terus nih, aku ulenin terus nih, aku kasih minyak biar nggak lengket. Sampai dia tuh adonannya lentur, adonannya lemes. Ini harus panas-panas, karena kalau nggak panas-panas nanti adonannya cepet kering. Nah, karena kan kita udah masuk minyak, jadi adonannya tetap mengkilat, tetap bagus. Nah, ini udah siap kita isi. Dan ini isiannya bisa kelihatan ya, bentuknya masih bengkoang, masih gede-gede. Dan ini ada tepung sagu untuk tangan kita supaya nggak lengket. Dan aku juga siapin ini minyak goreng. Ini kukusannya aku pakai kukusan listrik, simple aja. Terus aku kasih minyak goreng biar nggak lengket. Ini agak kebanyakan ngasihnya, hanya sekali cerot. Ini contohnya kayak gini, udah kita bentuk-bentuk, kita taruh di kukusan, kita susun. Kita bikin sambalnya. Ini cabai sama bawang putih kita udah blender. Ini aku kasih airnya sesuai selera. Aku
pakai 100-an atau 200-an. Kita kasih garam. Garam putih masih putih. Garam setengah sendok teh aja. Terus kita kasih 2 dikit lagi. Terus terakhir apa? Aku kasih jeruk nipis. Nipis. Tanam tak hidup. Hidup. Ini kita aduk, kita masak terus sampai nggak bau cabai, sampai tadi terakhir kita koreksi rasanya kurang apa. Mau tambahin manis lagi, mau tambahin asam lagi, mau tambahin apa lagi, sesuai selera. Terus ini tadi aku cuma pakai cabai merah aja. Kalau suka pedas boleh tambahin cabai rawit. Tapi ini juga udah pedas kok. Ini adonannya udah aku giling panjang. Tangannya kita kasih tepung. Kita ambil isi. Ini isinya ya. Dia kan agak basah. Jadi aku tengah-tengahnya dikasih mangkok biar dia airnya turun ke bawah. Nanti ya. Aku kasih tahu. Ini kita ambil 1 sendok. Kita taruh di sini. Taruh di ujung. Kita tutup. Kita kunci gini. Kita ini pakai tutup apa nih? Pakai tutup feres. Giniin lagi. Taruh di sini. Seperti ini, tutupin. Tangannya lengket. Lagi. Seperti ini. Pin. Lagi. Ini 1 sendok, kita taruh di tengah. Kita pastiin semua ini, semua lalu kita ambil. Yoi. Kita ambil. Kita taruh di sini. Ini sebelumnya udah aku oles minyak. Lagi ujungnya. Sambil tekan-tekan. Dari gendut ke bawah. Ini dia. Depan kita aku kukus di daun pisang. Daun pisangnya kita kasih minyak goreng. Dan siap kita untuk kukus. Ini dia caipan kita yang lagi kita kukus. Ini aku kasih ini ya, mesti kasih kain biar nggak jatuh netes-netes airnya. Kita bisa angkat. Ya. Itu semua. Ini dia caipan kita. Ini kalau udah jadi seperti ini, masih panas. Tara, ini udah jadi caipan kita. Gampang kan bikinnya kan? Ini udah dikukus. Sekarang kita apa nih namanya? Kita dulu ya. Ini juga udah ada di sini. Ini yang baru mateng. Ini tadi udah aku diemin. Dan ini yang udah dibumbuin. Sekarang kita langsung ke bumbunya. Ini masih panas dulu, biarin dingin dulu. Ini aku punya bawang putih goreng tadi. Tuangin ini. Tuang ke atasnya. Mak, pelan-pelan, Mak. Maaf ya, ada backsoundnya. Kasih ini. Pakai aja yang banyak biar gurih, nampol. Dan terakhir, ini sambelnya tuang aja.
jadi coepan kita. Yuk, siapa yang mau makan? Ini aku bikin nggak terlalu banyak cabenya, dan ini lihat nih versi banyak cabenya. Yuk, siapa yang mau? Gampang kan bikinnya? Coepan ala Dewi Oktaviandri. By the way, thank you ya teman-teman yang selalu setia nonton video-video aku. Ya aku seneng banget deh. Terus udah subscribe channel aku. Jadi buat yang belum, yuk lanjut subscribe yuk, bantu aku.